Mana bapakmu? Aku di sini, Pangeran. Iya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Kembali bersama KJRI TV Lor, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Di episode sebelumnya diceritakan terjadi pemberontakan besar-besaran di kerajaan Madangkara yang dilakukan oleh Patih Mangkubumi dan Kebo Mundarang kepada Pangeran Damar Kencana. Oke, sebelum kita lanjut, siapkan kopi dulu sambil udut. Mari kita lanjut. Sebenarnya pada saat itu, aku harus segera menindak mereka. Di awal film diperlihatkan Pangeran Damar Kencana yang telah menjadi tawanan perang di dalam penjara bersama istrinya. Dia meratapi akan nasibnya. Tak bisa dibayangkan olehnya bagaimana nasib rakyat Madangkara di bawah pimpinan Mangkubumi. Kanda sudah berbuat yang sebaik-baiknya. Dinda tidak usah menenteramkan hati Kanda. Mengatasi bawahanku pun, aku tidak mampu. Kakang tiba tepat pada waktunya. Semuanya sudah siap. Sementara itu di tempat lain, tampak para pejuang Madangkara yang telah mempersiapkan diri untuk menyerang Madangkara kini telah siap bersama dengan kedatangan Arya Wisnawa dan bantuan pasukan dari Pajajaran. Aku akan memimpin penyerbuan gerbang Paksina. Yang penting untuk kita semua adalah bersatunya semangat dan cita-cita. Sin kemudian berpindah di keraton Madangkara. Diperlihatkan di sana tengah diadakan pesta besar-besaran 7 hari 7 malam untuk merayakan kemenangan dan keberhasilan mereka merebut tahta Madangkara dari tangan Pangeran Damar Kencana. Serta diangkatnya Mangkubumi sebagai raja baru mereka. Terlihat di sana semua orang tampak bergembira. Mereka benar-benar merasa di atas angin. Mereka pada asik menari sambil ditemani wanita-wanita penghibur yang cantik-cantik. Namun di sini terlihat Hadiraksa tak merasakan kebahagiaan itu. Dia memang tidak merasa senang atas kembalinya dirinya ke Madangkara. Seperti yang telah kita ketahui, sejak kematian istrinya dan kepergian anggun anaknya, Hadiraksa sudah tidak semangat lagi untuk menjalani hidup sebagai abdi negara. Karena itulah waktu itu dia meminta untuk dipulangkan kembali ke Kuntala. Namun pemberontakan yang dilakukan Mangkubumi ini juga terjadi karena perbuatannya yang menghasut Nuruan Ardalepa, sehingga membuatnya dipenjara bersama dengan Kebo Mundarang. Sementara itu di luar istana, para pejuang Madangkara sudah mulai bergerak. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok pasukan dengan tugasnya masing-masing. Mereka telah siap menggempur setiap gerbang-gerbang istana yang saat ini tengah lengah penjagaannya. Sepertinya kekuatan mereka dipusatkan untuk menghadapi kita. Sementara itu di dalam istana, para petinggi kerajaan masih hanyut dalam lantunan gamelan yang terus mendayung-dayung. Mereka tidak menyadari akan adanya bahaya yang akan menyerang mereka sesaat lagi. Bahkan mereka belum menyadari bahwa pasukan Kuntala yang di luar istana satu persatu sudah dilumpuhkan oleh para pasukan pejuang Madangkara. Ada apa? Kan pasukan Madangkara sudah berada di depan gerbang Daksina.
Tak lama berselang, akhirnya datanglah laporan dari prajurit yang melaporkan adanya penyerangan di luar gerbang istana. Mendengar laporan itu, maka gegerlah seluruh orang-orang yang ada di dalam pesta itu, terutama Sang Prabu Baru Mangkubumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Hentikan! Hentikan! Pasukan Madangkara sudah berada di gerbang Daksina. Pertahankan gerbang Daksina. Akhirnya pertempuran besar pun terjadi di dalam istana. Aku dijebak. Sayangnya dalam pasukan Madangkara ada beberapa pasukan yang dipimpin oleh Arya Wisnawa yang ceroboh dan kurang berhati-hati, terburu-buru, sehingga mereka masuk ke dalam perangkap pasukan Kuntala yang dipimpin oleh Angkawijaya. Hingga akhirnya tanpa ampun pasukan-pasukan Kuntala yang telah mengepung mereka membantai habis kelompok Arya Wisnawa. Bahkan Arya Wisnawa sendiri akhirnya juga harus tewas di tangan Angkawijaya. Tak lama berselang barulah pasukan Madangkara yang lebih besar yang dipimpin oleh Brahma datang dan langsung menghabisi semua pasukan Kuntala yang dipimpin oleh Angkawijaya. Hingga akhirnya tersisalah Angkawijaya yang dapat dengan mudah dikalahkan oleh Brahma. Biar mereka yang mengadilimu. Angkawijaya yang sombong itu akhirnya tewas di tangan para prajurit perjuang Madangkara. Sementara itu di tempat lain, pertempuran masih terjadi. Namun pertempuran di gerbang Daksina yang dipimpin Kebo Mundarang itu, salah satu pejuang Madangkara yang bernama Kalamenda harus tewas di tangan Kebo Mundarang. Tak lama kemudian datanglah bantuan pasukan dari Paman Aragani. Maka terjadilah pertarungan sengit antara Kebo Mundarang dan Paman Aragani yang berakhir dengan tewasnya Kebo Mundarang. Di pertempuran lain diperlihatkan Hadiraksa yang juga ikut dalam pertempuran itu dengan terpaksa harus berhadapan dengan Anggun, anak angkatnya sendiri yang kini berada di pihak berlawanan dengan dirinya. Kau sudah menetapkan pilihan yang tepat, anakku. Seorang pejuang bangsa tidak boleh ragu. Saya tidak bisa melawan ayah. Perang tidak mengenal sanak saudara, anakku. Saya tidak mampu, ayah. Ayo Anggun, lawan aku. Aku yang telah membunuh kedua orang tuamu. Baik, ayah. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Anggun harus melawan ayahnya sendiri. Sayangnya dalam pertarungan itu, tiba-tiba muncullah Brahma yang bermaksud menolong Anggun, malah membuat Anggun tertusuk oleh keris Hadiraksa yang sebenarnya akan ditusukkan kepada Brahma. Anggun, anakku. Atas kejadian itu dengan penuh kesedihan yang mendalam, Hadiraksa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Maafkan ayah, anakku. Mereka
Mereka sudah menunggu di ruang belakang. Sementara itu di tempat lain, tampak Prabu Mangkubumi yang ketakutan akan nasibnya memutuskan untuk melarikan diri bersama dengan keluarganya melalui jalan rahasia istana. Lewat sana, ayo! Kalian periksa ruangan sebelah. Mereka melarikan diri lewat lorong ini. Kita harus tiba lebih dulu. Namun Paman Aragani yang memang sudah mengetahui tempat-tempat rahasia istana Madangkara dapat dengan mudah menebak kemana larinya Mangkubumi dan keluarganya. Maka dengan gerak cepat, mereka dapat segera menyusul Mangkubumi yang baru keluar dari lorong rahasia istana. Diam! Akhirnya Mangkubumi berhasil dilumpuhkan dan kemudian dijadikan tawanan perang. Kita telah berhasil merebut kembali negeri leluhur. Akhirnya perang telah usai dan rakyat Madangkara dapat kembali menguasai tanah leluhurnya sendiri dari penjajahan Kuntala. Sementara itu di penjara, Jayaraga yang menyadari akan nasibnya mencoba mengelabui penjaga penjara dengan berpura-pura bertobat dan akan berbuat baik dengan membagikan harta yang disimpannya di suatu tempat kepada rakyat kecil yang membutuhkan. Minta ampunan Dewata. Lakukan kebajikan kepada sesama makhluk hidup. Aku ingin membagikan harta yang kusimpan untuk orang miskin. Aku rela memberikan seluruh harta kekayaanku padamu. Tak lupa dia juga mengatakan akan membagi sebagian hartanya itu kepada penjaga yang membantunya melarikan diri dari tempat itu. Bapak tidak salah berucap. Mendengar apa yang dikatakan Jayaraga, dengan senang hati dan tanpa curiga, penjaga itu bersedia membantu Jayaraga keluar dari penjara. Terima kasih, Bapak. Malam itu ketika semua orang tengah berkumpul di lapangan untuk menyaksikan penghormatan terakhir kepada jasad dua pejuang Madangkara yang telah gugur hari ini, satu penjaga penjara yang termakan rayuan Jayaraga berhasil mengelabui penjaga yang lain dan berhasil membawa pergi Jayaraga. Tua, cepat. Saya diutus Gusti Senopati membawa Pak Tua ini untuk menyaksikan Palebon Gusti Kalemenda dan Gusti Arya Wisnawa. Karena dulunya Bapak Tua ini petinggi Madangkara. Silakan buka. Namun ketika penjaga itu telah mendapatkan peti harta yang dimaksud Jayaraga, Jayaraga pun langsung membunuh penjaga itu. Pak Tua. Keesokan harinya di alun-alun istana diadakan penghukuman mati atas Mangkubumi. Siapa prajurit ini? Prajurit petugas tawanan. Tak lama muncullah seorang prajurit yang membawa mayat penjaga penjara yang telah dibunuh oleh Jayaraga. Tadi malam dia membawa seorang tawanan, katanya atas perintah Gusti Senopati. Siapa nama tawanan itu? Jayaraga. Kurang ajar. Beberapa hari setelah Madangkara berhasil direbut oleh rakyat Madangkara, tampak Paman Aragani dan Gotawa mendatangi seorang resi untuk menyampaikan masalah Madangkara saat ini yang memang belum mempunyai seorang raja.
Sedang semua keturunan Raja Madangkara yang dulu semua telah tewas dibantai oleh pasukan Kuntala waktu perang dulu. Maaf Yang Resi, siapa yang akan diangkat? Sementara tidak ada seorang pun keturunan Sang Prabu yang selamat. Aku sempat menyimpan pusaka kerajaan. Eyang Resi kemudian memberikan solusi atas masalah ini dengan memberikan sebuah pusaka kerajaan Madangkara yang dulu sempat diselamatkannya ketika terjadi perang. Eyang Resi mengatakan barang siapa yang bisa mencabut keris Sekar Buana itu dari sarungnya, maka dialah yang berhak menjadi tuan atas pusaka kerajaan Madangkara itu, yang berarti berhak menjadi Raja Madangkara. Siapapun bisa menjadi raja, asal mampu mencabut keris Sekar Buana. Sebab dia yang patut menjadi tuan dari pusaka kerajaan Madangkara ini. Akhirnya hari yang sangat menegangkan untuk semua rakyat Madangkara pun tiba. Hari di mana akan dipilihnya seseorang yang akan menjadi Raja Madangkara. Orang yang akan menggantikan Raja Madangkara adalah orang yang bisa mengeluarkan keris Sekar Buana dari sarungnya. Silahkan. Siapa di antara kalian yang mau mencoba? Satu persatu dari para keturunan kesatria mencoba untuk mencabut keris Sekar Buana dari sarungnya. Dan belum ada yang mampu mencabut pusaka kerajaan Madangkara itu. Lesmana. Baik, Guru. Bahkan Lesmana yang sebagai keturunan seorang senopati Madangkara sendiri juga gagal dalam melakukannya. Brahma, kamu harus mencobanya. Akhirnya tibalah saatnya untuk Brahma mencoba mengeluarkan keris Sekar Buana itu dari sarungnya. Kita telah menemukan seorang raja yang selama ini kita inginkan dan juga direstui oleh Dewata. Dengan keberhasilan Brahma, maka Brahmalah yang akhirnya terpilih untuk menjadi Raja Madangkara yang baru. Kau telah memberikan nikmat pada kami semua. Mereka telah menguasai seluruhnya, Gusti Prabu. Sin kemudian berpindah di kerajaan Kuntala, di mana rupanya Jayaraga pergi dari Madangkara untuk pergi ke Kuntala dan menghadap Raja Kuntala guna menyampaikan berita tentang penyerbuan rakyat Madangkara. Bagaimana dengan anakku? Mungkin akan dihukum mati, Gusti Prabu. Dalam hal ini Sang Prabu Kuntala tidaklah memikirkan masalah itu, karena Sang Prabu tahu bahwa yang berkuasa di Madangkara sebelumnya sudah bukan Kuntala yang sebenarnya, namun gerombolan pemberontak Mangkubumi. Sang Prabu hanya memikirkan akan nasib anaknya Damar Kencana, yang diketahuinya masih menjadi tawanan perang. Semua bala tentara hamba siaga menunggu perintah untuk menyerbu Madangkara. Maaf Gusti Prabu, demi kebebasan pangeran, yang harus kita lakukan adalah memberikan tawaran damai. Apakah tidak akan menjatuhkan wibawa Kuntala? Hamba bersedia menjadi duta. Dengarkan sabdaku. Untuk sementara, tidak akan ada tindakan keprajuritan. Aku ingin mengirim surat untuk meminta pembebasan anakku Pangeran Damar Kencana. Setelah mendengarkan pendapat Ardalepa, akhirnya Sang Prabu memutuskan untuk menunda penyerangan ke Madangkara dan menugaskan Ardalepa untuk menjadi duta perundingan kebebasan Pangeran Damar Kencana. Sementara itu di Madangkara tengah diadakan penobatan raja baru, yaitu Prabu Brahma Kumbara sebagai Raja Madangkara. Madangkara akan menjadi kerajaan yang disegani.
dalam kepemimpinannya. Kembali di Kuntala, Jayaraga yang tidak puas akan keputusan Sang Prabu Kuntala mencoba menghasut salah satu senopati Kuntala untuk melakukan pergerakan sendiri, yaitu membebaskan Pangeran Damar Kencana dengan cara diam-diam. Saya yakin persoalan ini bisa kita atasi. Kita bebaskan pangeran sebelum Ardalepa menyampaikan surat ke Madangkara. Saya mohon pangeran, jangan seperti di penjara. Mereka tidak mengetahui bahwa Madangkara sudah memiliki raja baru dan Sang Prabu Brahma Kumbara tidaklah memperlakukan Pangeran Damar Kencana sebagai tawanan perang, namun sebagai tamu kerajaan. Maaf pangeran, kami memerlukan dana untuk membangun kembali negeri ini. Prabu Brahma sendiri berterus terang kepada Pangeran Damar Kencana, sengaja menahan pangeran di Madangkara untuk dapat ditukar kebebasan sang pangeran dengan sejumlah dana. Mengingat sebagai kerajaan yang baru terlahir kembali, Madangkara masih membutuhkan banyak dana untuk membangun kembali kerajaannya. Dan Pangeran Damar Kencana sendiri dapat memaklumi itu. Saya bisa mengerti Sang Prabu. Dan bagi saya, tindakan ini jauh lebih bijaksana. Prabu Rangkamali sudah dihukum mati. Saya kira pangeran masih disekap di rumah tahanan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tampak Jayaraga sudah sampai kembali di Madangkara dan telah mendahului sampai dari Kanuruhan Ardalepa yang membawa surat resmi dari Prabu Kuntala. Jayaraga pun langsung menyusup ke ruang tahanan, berharap bisa menemui Pangeran Damar Kencana di sana. Ayo. Pangeran. Mau membebaskan pangeranmu Jayaraga? Namun rupanya semua sudah diatur oleh Paman Aragani untuk menjebak Jayaraga. Sungguh lengkap kau sebagai pengkhianat. Ampuni aku, Aragani. Aku sedang berpikir, mungkin tubuhmu akan kuseret dengan kuda. Jangan Aragani, jangan kau siksa aku. Saya utusan Gusti Prabu Maharaja Kuntala untuk rajamu. Keesokan harinya utusan Prabu Kuntala Kanuruhan Ardalepa telah sampai di Madangkara dan langsung menghadap kepada Prabu Brahma Kumbara. Betapa terkejutnya Kanuruhan Ardalepa mengetahui bahwa yang menjadi Raja Madangkara adalah Brahma anak tirinya sendiri. Daulat Sang Prabu. Oke lor, sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.